Setiap pemimpin memiliki cara sendiri dalam memberikan teladan. Salah satu sosok yang dikenal karena integritas, ketegasan, dan kepedulian terhadap pelayanan publik adalah Ignatius Jonan, seorang pemimpin ASN berakhlak. Berikut profil singkat beliau. Bapak Ignatius Jonan lahir pada 21 Juni 1963. Ia menempuh pendidikan di Universitas Airlangga, lalu melanjutkan studi ke Tufts University dan Harvard Kennedy School di Amerika Serikat. Karir profesionalnya dimulai di dunia perbankan. Beliau menjabat sebagai Direktur Citibank dan kemudian menjadi Managing Director Citigroup Indonesia. Namun, namanya mulai dikenal luas saat dipercaya memimpin PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2009. Di tengah kondisi perusahaan yang merugi dan sistem layanan yang buruk, Bapak Jonan melakukan reformasi besar-besaran, dari memberantas calo tiket hingga memodernisasi kereta dan stasiun. Di bawah kepemimpinannya, KAI berubah menjadi perusahaan transportasi yang modern dan menguntungkan. Keberhasilannya di KAI mengantarkannya menjadi Menteri Perhubungan pada tahun 2014 sampai 2016, dan tak lama setelah itu beliau menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2016 sampai 2019. Dari sana beliau mendorong elektrisasi desa, pengembangan energi terbarukan, dan stabilisasi harga BBM. Setelah tidak menjabat sebagai menteri, Bapak Jonan aktif sebagai komisaris dan terus berkontribusi dalam diskusi kebijakan publik. Nilai berorientasi pelayanan tercermin kuat dari langkah Pak Jonan dalam membenahi layanan publik perkeretaapian di Indonesia. Pak Jonan sering turun langsung ke lapangan, memeriksa kondisi stasiun, terutama fasilitas toilet dan loket, memastikan seluruh fasilitas bersih, nyaman, dan tertata dengan baik. Karena menurut Pak Jonan, kepuasan pelanggan adalah di atas segala-galanya. Kunci utama pelayanan adalah menciptakan fasilitas yang manusiawi. Prinsip akuntabilitas adalah hal pertama yang beliau lakukan atau beliau tekankan di PT KAI saat pertama kali bergabung atau ditunjuk langsung menjadi Direktur Utama pada tahun 2009. Beliau menuntut keterbukaan, kedisiplinan, dan hasil kerja nyata. Di bawah kepemimpinannya, setiap pegawai diajak bertanggung jawab atas pekerjaannya dan juga harus berani mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambilnya. Bapak Ignatius Jonan dikenal sebagai sosok pemimpin yang kompeten. Ia tak hanya piawai dalam merumuskan kebijakan, namun juga memahami detail teknis pekerjaan di lapangan. Bapak Ignatius Jonan selalu menekankan pentingnya kerja nyata dan disiplin tinggi, serta mendorong setiap pegawai untuk terus belajar dan berinovasi. Baginya, kompetensi bukan sekedar kemampuan teknis, melainkan semangat untuk terus berkembang dan memberikan hasil terbaik. Dengan kepemimpinan yang tegas dan visioner, Bapak Ignatius Jonan menjadi contoh nyata pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Sebagai pemimpin, Bapak Ignatius Jonan dikenal dekat dengan karyawan. Saat memimpin PT KAI, beliau tidak segan turun langsung ke lapangan, berdialog dengan petugas stasiun, masinis, hingga penumpang. Tindakan ini menunjukkan bentuk nyata dari nilai harmonis, menghargai peran setiap orang tanpa memandang jabatan, serta membangun komunikasi dua arah yang saling menghormati. Loyalitas Pak Jonan terhadap bangsa dan negara tidak pernah diragukan. Ia bekerja dengan dedikasi tinggi, bahkan ketika kebijakan yang diambil tidak selalu populer. Loyalitasnya bukan kepada individu, tetapi kepada nilai-nilai pelayanan publik dan kepentingan masyarakat luas. Pak Jonan menjadi contoh nyata bahwa ASN yang adaptif dan loyal akan mampu membawa perubahan besar, menjaga kepercayaan publik, serta mewujudkan birokrasi yang profesional, melayani, dan berorientasi hasil. Pak
Pak Jonan menghadapi tantangan besar sistem transportasi yang tertinggal dan pelayanan publik yang sering dikeluhkan masyarakat. Namun disitulah tampak sifat adaptifnya. Ia tidak sekedar bertahan dalam situasi sulit, tetapi mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pak Jonan menerapkan sistem digitalisasi tiket kereta api, memperbaiki manajemen sumber daya manusia, serta membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sifat adaptif Pak Jonan juga tercermin dalam kemampuannya menerima kritik dan cepat merespon perubahan kebijakan untuk kebaikan publik. Ia menunjukkan bahwa ASN yang adaptif bukan hanya yang mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga yang terbuka terhadap ide baru dan siap berubah demi kemajuan instansi. Bapak Ignatius Jonan dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai kolaborasi. Beliau meyakini bahwa kemajuan hanya dapat tercapai ketika semua pihak bekerja sama. Dalam menjalankan tugasnya, beliau aktif melibatkan masyarakat, media, serta berbagai instansi untuk mewujudkan hasil yang terbaik.